Baik, kita lanjutkan pembahasan buku The History of Islamic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pembahasan kita kali ini yakni tradisi tulis-menulis, pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Jadi, tradisi tulis-menulis terbagi menjadi dua masa, yakni sebelum dan sesudah datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, tradisi tulis-menulis ini sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu, dengan ditemukannya prasasti pada abad ketiga. Kemudian, sesudah datangnya Islam, maka tradisi tulis-menulis ini terbagi menjadi dua periode, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Di periode Makkah ini, tradisi tulis-menulis sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat Makkah pada saat itu. Mengapa? Sebab pengetahuan mengenai tulis-menulis dan bahan-bahannya ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat kota Makkah pada saat itu. Dan Al-Quran sendiri kondisinya sudah dalam bentuk tulisan di berbagai lembaran seperti pelepah kurma, batu, tulang, kemudian kulit hewan, dalam bentuk lembaran-lembaran atau suhuf yang tidak utuh. Kemudian periode Madinah, tradisi tulis-menulis juga sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Bahkan pada periode Madinah ini sudah berkembang dengan adanya penulisan wahyu Nabi. Dengan adanya sekretaris Nabi yang berjumlah 65 sahabat, yang diantaranya adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, dan Zaid bin Thabit sebagai sekretaris yang masyhur kita kenal. Kemudian tradisi tulis-menulis ini semakin berkembang dengan dikenalnya penulisan khat-khat Arab seperti khat Kufi dan khat Naskhi. Kemudian wahyu yang turun ini dijaga dengan rujukan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dengan dua cara, yakni dihafal dan ditulis. Kemudian kronologi penulisan Al-Quran ini yakni adalah ketika setiap ada ayat yang turun, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan sekretarisnya untuk menulis ayat tersebut, yang biasanya adalah Zaid bin Thabit. Kemudian setelah ditulis, Zaid bin Thabit ini membacakan ulang di hadapan Nabi ayat tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Nabi juga melarang menuliskan hadis pada saat itu karena khawatir tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang belum rampung turun. Kemudian setelah Al-Quran itu ditulis, ayat-ayat Al-Quran ini disusun menjadi surat-surat yang menjadi satu kesatuan utuh. Namun susunan Al-Quran yang otentik ini tentu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Allah ini memberikan hak otoritas kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ini memiliki kemampuan untuk menyusun ayat-ayat yang turun. Sehingga metode penyusunan ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah penyusunan ayat menjadi surat ini berdasarkan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah penyusunan ayat atau surat ini melalui petunjuk Nabi, yang kemudian disebut dengan metode tauqifi. Selanjutnya adalah upaya pengumpulan Al-Quran. Jadi pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran itu sudah dalam bentuk tulisan, namun belum dikumpulkan menjadi satu kesatuan utuh. Mengapa? Sebab pada masa Nabi Muhammad ini, Al-Quran ini belum rampung sepenuhnya turun. Juga ada nasih mansuh, ada juga perubahan ayat-ayat hukum. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran ini mulai dikumpulkan menjadi satu kesatuan utuh atas saran Khalifah Umar. Sebab pada saat itu banyak sekali sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran itu gugur di pertempuran Yamamah, sehingga khawatir para penghafal Al-Quran atau Al-Quran itu akan musnah. Sehingga muncullah ide untuk mengumpulkan atau menyatukan Al-Quran yang dalam bentuk lembaran atau suhuf tersebut. Kemudian Abu Bakar dan Umar ini memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang ada di para sahabat di semenanjung Makkah dan Madinah. Kemudian ada skema pengumpulan suhuf ala Zaid bin Thabit ini bisa dilihat di layar, bahwasanya skema ini bisa dijelaskan melalui dua kondisi. Yang pertama adalah jika ada dua teks, yakni teks pertama adalah catatan asli penulis, kemudian catatan yang kedua adalah catatan A dan B, yakni selaku murid penulis, maka catatan penulis aslilah yang diambil karena kedudukannya lebih tinggi. Kemudian kondisi yang kedua, jika tidak ada catatan penulis asli, namun yang ada hanyalah catatan A dan B selaku murid penulis asli, dan ada catatan M dan X yang mengcopy dari catatan A dan B, maka catatan M dan X ini harus dinafikan atau dihilangkan, sebab kedudukan catatan A dan B ini lebih tinggi daripada kedudukan catatan M dan X. Kemudian setelah lembaran-lembarannya dikumpulkan oleh berbagai sahabat Nabi di semenanjung Mekah dan Madinah itu,
Lembaran-lembaran ayat tersebut kemudian disahkan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan hafalan para sahabat. Yang kedua adalah sahabat yang menulis ayat tersebut harus menghadirkan 2 orang sahabat lain yang berfungsi sebagai saksi yang melihat saat ia menulis ayat tersebut dari Nabi. Kemudian yang ketiga adalah metode tawatur, yakni pembacaan ayat Al-Quran oleh salah seorang sahabat Nabi yang kemudian ayat tersebut dibenarkan oleh sahabat yang lain. Ketika ayat tersebut memenuhi kriteria pengesahan tadi, maka ayat tersebut dianggap sah penulisannya. Kemudian ada motif pengumpulan Al-Quran ini. Yang pertama adalah Nabi belum mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan utuh, yakni mushaf tunggal. Yang kedua adalah wafatnya sejumlah besar sahabat penghafal Al-Quran yang masyhurnya 70 orang di pertempuran Yamamah. Namun di riwayat lain ada yang mencapai 1.200 orang sahabat. Nah, Al-Quran yang terkumpul ini masih dalam berbagai macam ukuran dan bentuk, oleh karena itu ia dinamakan suhuf atau lembaran-lembaran yang nantinya suhuf tersebut akan ditulis ulang dan dalam ukuran dan kertas yang sama yang kemudian disebut dengan mushaf. Namun di sini ada, sebelum kita mencapai atau membahas mengenai mushaf Utsmani, di sini ada mushaf pra-Utsmani yang menurut Jafari terbagi menjadi 2, yakni mushaf primer dan mushaf sekunder. Mushaf primer ini yakni mushaf yang dimiliki oleh para sahabat yang dikumpulkan atau yang ditulis secara individual, seperti mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abu Musa al-Asy'ari, mushaf Ibnu Abbas, dan mushaf Ibnu Mas'ud. Kemudian mushaf sekunder adalah mushaf yang Kemudian yang terakhir adalah mengenai otoritas mushaf pra-Utsmani. Jadi dinilai dari keunggulan isnadnya, mushaf pra-Utsmani ini terbagi menjadi 2. Yang pertama bacaannya yang mutawatir dan masyhur, yakni yang tidak menyalahi mushaf Utsmani dan kaidah kebahasaan. Yang kedua adalah mushaf yang bacaannya adalah ahad, syadz, dan maudhu', yang menyalahi mushaf Utsmani dan kebahasaan Arab. Jadi menurut beberapa pendapat juga, mushaf pra-Utsmani ini bacaannya tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur, sebab menurut Ghazir, mushaf pra-Utsmani ini memiliki kecenderungan untuk memperhalus dan menyederhanakan ungkapan teksnya yang menyebabkan ia turun derajatnya.